jiwa karena saya bilang tadi seperti kata Mbak juga, jembatan ini jembatan yang sangat aktif, jadi orang selalu hilir mudik, biar tengah malam 24 jam juga akan terus ada orang yang hilir mudik begitu. Apalagi diketahui bahwa ternyata ada pekerja bangunan juga di atas jembatan yang sedang memperbaiki sesuatu dan nggak tahu mereka sekarang ada di mana, apakah betul hilang atau sudah selesai shiftnya begitu ya. Sehingga yang dikhawatirkan jumlah korban yang akan bertambah. Bisa digambarkan Mbak Eva kembali situasi ketika jembatan ini roboh itu seperti apa? Mulai dari kapal ini melintas atau bagaimana sampai bisa menabrak. Saya sambil menampilkan ya beberapa tayangan di AP juga ini. Sampai saat ini kan juga masih tersangkut di kapal kontainer tersebut ya. Bisa diceritakan Mbak Eva situasinya seperti apa? Iya, iya. Di sini memang kapal-kapal yang lalu lintas, apalagi saya sampaikan tadi, Baltimore adalah kota pelabuhan terbesar di Amerika. Kapal-kapal yang melintas seharusnya tahu persis bahwa ada jembatan itu gitu di situ. Satu hal yang di luar perkiraan ketika jembatan ini ditabrak oleh kapal kargo sebesar Dali ya. Ini kapal ini luar biasa besarnya. Dan kita mendapatkan juga yang Anda lihat tadi itu adalah gambar-gambar yang ada dari CCTV di sekitaran jembatan yang memperlihatkan bagaimana kapalnya tidak berhenti dan dia menabrak. Maka pertanyaan yang muncul tadi adalah apa yang terjadi dengan kapten kapal? Apakah dia dalam keadaan mabuk misalnya atau ada unsur kesengajaan, dalam hal ini terorisme. Tapi pihak kepolisian kota Baltimore sudah menampik kemungkinan terjadinya tindakan terorisme karena menurut mereka tidak ada yang jadi sasaran, nggak jadi target gitu, dan mereka masih terus melakukan pengkajian tentang hal ini, tapi dia menepis tentang terorisme. Jadi kemungkinan hanyalah tinggal kapten kapal mungkin tidak sadarkan diri, ada kondisi medis atau mabuk dan sebagainya. Kita masih terus selidiki, tapi operasi SAR adalah hal pertama yang akan segera dilakukan begitu matahari terbit. Oke, tapi seharusnya memang kapal kargo ini tidak seharusnya melintas di bawah jembatan ini, Mbak, atau bagaimana? Betul, betul. Tidak seharusnya melintas di bawah jembatan ini karena jembatan ini nggak bisa dibuka atau seperti jembatan-jembatan lain yang bisa disesuaikan, nggak bisa. Jadi kapal ini harusnya lurus aja di sisinya si jembatan, tidak menabrak jembatan ini secara langsung. Itu sebabnya jadi pertanyaan apa yang terjadi dengan kapten kapal dan Synergy Marine Corps saya pikir yang juga membawahi kapal ini yang menjadi payung perusahaan kapal ini akan melakukan penyelidikan kenapa kapten kapal menabrak langsung si jembatan berusia 47 tahun. Jembatan ini udah cuma lumayan tua ya, 47 tahun, tapi dia menjadi salah satu jantung yang menghubungkan dua negara bagian gitu, Mbak. Oke, karena ini kalau saya lihat dari beberapa gambaran yang saya tangkap, ini bukan jembatan yang buka tutup begitu ya Mbak ya, memang betul jembatan untuk melintas ya. Betul, ini bukan jembatan yang buka tutup, jembatan yang memang dia hanya bisa dilintasi aja, jadi bukan untuk kepentingan kayak kita Panama Canal misalnya atau yang lain, bukan seperti itu. Oke, sampai pagi ini Mbak sudah ada berapa tim atau mungkin dari SAR, Marine Corps ataupun juga dari polisi sekitar yang menangani ataupun juga melakukan pencarian? Berapa kru dikerahkan? Ya, belum diketahui jumlah pasti, tapi ada setidaknya 5 institusi yang ikut dalam operasi ini, mulai dari FBI untuk mengetahui ada tidaknya tindak terorisme, lalu ATF, tentu ada juga dari Dinas Pemadam Kebakaran dan kota setempat, dan tim SAR yang dikerahkan ini cukup besar, cukup masif karena khawatirnya jumlah korban yang bertambah besar ya. Dan juga tentunya nanti akan ada pengalihan jalan maupun lalu lintas pelayaran, mengingat ini salah satu pusat utama lalu lintas kapal di Baltimore. Oke, berarti bisa disampaikan sementara ini lumpuh Mbak ya dari kedua provinsi yang terhubung ini Mbak ya? Ya, lalu lintas di antara keduanya jadi tidak sama sekali tidak